warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan baik, sehat, dan tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan kelancaran dalam menjalankan setiap aktivitas kita. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Ananda Dwika Putri Solihah, NIM 23206028, mahasiswa semester 3 Prodi PGMI IAIN Kediri. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perangkat pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Septiana Purwaningrum, Magister Pendidikan Islam. Kali ini saya akan membahas mata pelajaran IPAS fase B kelas 4 semester 1 bab 3 di sini tempat tinggalku. Dengan dua subbab, yaitu mengenal peta dan juga tentang alam daerahku. Sebelum ke pembahasan, berikut adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menuliskan jenis-jenis peta, komponen peta, dan penggunaan peta konvensional atau digital dengan tepat melalui kegiatan mencari informasi dari sumber seperti poster, buku, majalah, dan sebagainya secara online ataupun offline. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan letak kota atau kabupaten dan provinsi tempat tinggalnya melalui peta konvensional atau digital dengan benar dalam kegiatan diskusi kelas dan berkelompok. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menuliskan ragam bentang alam serta keterkaitannya dengan profesi masyarakat secara tepat dalam kegiatan menjawab pertanyaan kuis interaktif seperti dari Quizizz dan Kahoot. Yang keempat dan yang terakhir, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi ragam bentang alam di Indonesia serta proses pembentukan bentang alam dengan tepat melalui kegiatan evaluasi formatif. Langsung saja pada materi yang pertama, mengenal peta. Pengertian peta. Peta berasal dari bahasa Inggris yaitu map yang memiliki arti peta. Peta dapat membantu seseorang menemukan gambaran kondisi geografis suatu wilayah pada bidang datar dengan skala tertentu. Melalui peta, seseorang dapat melihat bentuk wilayah daerah tempat tinggal, pulau di mana kita berada, hingga bentuk tempat-tempat lain di muka bumi ini. Selanjutnya yaitu komponen-komponen pada peta. Yang pertama, judul peta. Yang kedua, skala peta, yaitu perbandingan skala yang menunjukkan jarak yang sebenarnya di lapangan secara mendatar. Skala ada banyak macamnya. Yang pertama, skala pecahan atau numeric scale, yaitu skala yang menggunakan angka. Kemudian yang kedua, skala verbal atau skala dengan kalimat. Dan yang terakhir, skala garis atau grafik ditujukan dengan menggunakan garis lurus yang terbagi ke dalam ruas-ruas. Yang ketiga, garis astronomis atau garis hayal yang mengitari bumi, di mana dibagi menjadi dua, yaitu garis lintang dan garis bujur. Yang keempat, petunjuk arah untuk mengetahui arah utara, timur, barat, dan selatan pada peta. Yang kelima, insert atau sisipan, yaitu peta yang disisipkan dalam peta utama untuk memberi kejelasan hubungan antar lingkungan yang tergambar dalam peta dengan lingkungan yang luas di sekelilingnya. Yang keenam, legenda atau keterangan merupakan kunci yang sangat penting pada peta karena menyajikan keterangan tentang berbagai simbol yang berfungsi untuk menafsirkan di saat membaca peta. Yang ketujuh, simbol peta merupakan suatu tanda yang ada dalam peta untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedelapan, lettering atau huruf atau tulisan yang bermakna dalam peta. Yang kesembilan, sumber data dan tahun pembuatan. Dan yang terakhir, nama penerbit. Penggunaan peta konvensional atau digital. Peta konvensional adalah peta yang dibuat dengan teknologi analog dan dicetak di atas kertas. Peta ini dibuat secara manual dan memiliki referensi spasial seperti koordinat, skala, dan arah mata angin. Peta konvensional berbeda dengan peta digital yang dibuat dan disimpan dengan teknologi komputer dan perangkat lunak. Bentuk peta digital yang paling sederhana adalah memindahkan media peta yang sebelumnya kertas menjadi gambar pada gawai atau telepon. Informasi mengenai suatu wilayah menjadi tidak terbatas dan menjadi peta interaktif.
di mana pengguna dapat melakukan eksplorasi permukaan alam suatu wilayah hingga dalam bentuk 3 dimensi. Contoh peta digital adalah Google Maps yang biasa kita gunakan. Materi yang kedua yaitu ragam bentang alam serta keterkaitannya dengan profesi masyarakat. Menurut KBBI, bentang alam ialah pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi, baik berupa daratan atau perairan. Ragam bentang alam adalah berbagai bentuk permukaan bumi yang terhampar. Dari legenda yang tertulis di peta, banyak simbol menggunakan gambaran gunung, danau, dan sungai yang dikenal sebagai bentang alam. Indonesia mempunyai bentang alam yang beragam. Beberapa bentang alam alami yang ada di Indonesia yaitu pegunungan dan gunung, lembah dan ngarai, daratan tinggi, daratan rendah, sungai, rawa, danau, laut, teluh, selat, dan pantai. Pengaruh bentang alam terhadap profesi masyarakat meliputi sumber daya alam seperti masyarakat daerah pesisir bekerja sebagai nelayan, kondisi geografis, bentuk tanah, dan iklim suatu daerah, aksesibilitas tempat yang sulit diakses dapat membatasi profesi, adaptasi masyarakat, serta perubahan lingkungan misalnya deforestasi atau urbanisasi. Kesimpulannya, secara garis besar, peta dan bentang alam adalah elemen yang saling berkaitan dan saling memengaruhi. Apalagi jika dihubungkan dengan profesi masyarakat, peta memberikan gambaran visual tentang bentang alam suatu wilayah. Bentang alam memengaruhi jenis sumber daya alam yang tersedia dan kondisi geografis suatu wilayah. Kemudian, profesi masyarakat akan menyesuaikan diri dengan sumber daya alam dan kondisi geografis yang ada, sehingga tercipta keterkaitan antara ketiga elemen tersebut. Pemahaman yang baik tentang ketiga elemen ini akan sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan sumber daya alam. Selesai sudah pembelajaran kali ini, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!